Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Outrakor sudah tidak angker lagi akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul optimasi Bayesian untuk hyperparameter tuning menggunakan model gradient boosting pada kasus data tidak seimbang. Berikutnya, langsung masuk ke pendahuluan. Dalam pembelajaran mesin, salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses pemodelan adalah permasalahan hyperparameter tuning, yakni bagaimana menentukan nilai hyperparameter yang optimal pada suatu model sehingga didapatkan performa yang tinggi. Terdapat dua metode umum yang sering digunakan, yang pertama adalah grid search dan random search. Namun kedua metode ini memiliki kelemahan. Yang pertama adalah waktu komputasi yang lama, yang kedua adalah kombinasi nilai hyperparameter yang terbatas, atau dengan kata lain nilainya itu sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga adalah sifat data yang kompleks, atau seperti data yang tidak seimbang, menyebabkan performa model ini tidak menghasilkan performa yang maksimal. Dan metode alternatif yang dapat digunakan adalah optimasi Bayesian atau Bayesian optimization. Berikutnya, untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana algoritma dari metode optimasi Bayesian untuk hyperparameter tuning. Yang kedua adalah bagaimana performa yang dihasilkan oleh metode optimasi Bayesian untuk hyperparameter tuning pada model gradient boosting untuk kasus data tidak seimbang. Berikutnya, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui cara kerja metode optimasi Bayesian untuk hyperparameter tuning dan juga mengetahui performa metode optimasi Bayesian untuk hyperparameter tuning pada model gradient boosting untuk kasus data tidak seimbang. Berikutnya, untuk tinjauan pustaka, kami melihat literatur dari yang pertama La Rochelle et al. Itu yang menggunakan metode manual search dan grid search. Yang terakhir adalah Stuka et al. Itu menggunakan metode optimasi Bayesian. Berikutnya. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Ini akan saya jelaskan definisi dari proses stokastik. Misalkan omega AP adalah ruang probabilitas dan T himpunan bagian dari bilangan real. Koleksi dari variabel random XT, T anggota T, disebut proses stokastik. Jika XT memiliki nilai di S suatu vektor real berdimensi D, maka XT disebut proses stokastik bernilai vektor. Dan jika T berupa interval, yaitu bilangan real positif atau real saja, maka XT disebut sebagai proses stokastik kontinu. Selanjutnya, definisi dari proses Gaussian, diberikan fungsi f yang memetakan vektor real berdimensi n ke bilangan real dengan input x dan output y sama dengan fx. Fungsi f disebut proses Gaussian jika untuk setiap n bilangan asli, distribusi bersama dari fx1 sampai dengan fxn adalah normal multivariat untuk semua xi sama dengan xn anggota x dengan x anggota dari vektor bilangan real dimensi n dengan fungsi min m dan fungsi konferensi c. Nantinya, proses Gaussian ini akan digunakan sebagai model pengganti atau surrogate model pada optimasi Bayesian. Menurut Wilson, Hunter, dan Dyson-Roth, suatu model pengganti M memberikan interpretasi probabilistik untuk suatu fungsi objektif F. Terdapat tiga klasifikasi model pengganti menurut Robinson, Eldred, Wilcox, dan Hames. Yang pertama adalah model pengganti yang bersifat data-driven, lalu ada model berbasis proyeksi, dan model dengan metode multifidelitas. Pada penelitian ini, proses Gaussian termasuk pada model pengganti yang bersifat data-driven. Selanjutnya, menurut penelitian O'Hagan, proses Gaussian mengasumsikan bahwa hubungan antara input dengan output dapat dimodelkan dengan suatu model pengganti seperti pada persamaan pertama, dengan fx adalah model regresi yang ditentukan, theta adalah nilai hyperparameter yang digunakan pada model pengganti, beta adalah nilai koefisien dari model regresi, dan ix adalah proses Gaussian dengan min 0 dan fungsi koferensi yang secara umum dapat dimodelkan dengan persamaan seperti di bawah. Selanjutnya, untuk melakukan sampling di ruang perjalanan nilai hyperparameter pada proses optimasi, diperlukan suatu fungsi yang dinamakan fungsi akuisisi yang dapat menyeimbangkan sifat eksploitasi dan eksplorasi pada fungsi objektif f. Sifat eksploitasi di sini maksudnya adalah sampling dilakukan ketika model pengganti memprediksi nilai fungsi objektif yang tinggi, sedangkan sifat eksplorasi artinya sampling dilakukan ketika nilai ketidakpastian prediksi cukup tinggi. Nah, secara matematis, proses sampling pada fungsi objektif f dilakukan pada xt yang yaitu nilai x yang memaksimumkan fungsi akuisisi u dengan diketahui t1 sama dengan t-1 adalah sampel yang diambil dari f selama proses optimasi berlangsung. Pada penelitian ini, kami menggunakan fungsi akuisisi expected improvement atau EI yang dikembangkan oleh Jones, Conlow, dan Welch dengan persamaan dari EI pada proses Gaussian adalah sebagai berikut. Dengan fx plus adalah nilai dari sampel terbaik selama proses optimasi, x plus adalah lokasi dari nilai sampel terbaik, mu dan sigma masing-masing adalah min dan standar deviasi dari posterior proses Gaussian dx, P besar dan P kecil masing-masing adalah CDF dan PDF distribusi normal standar, dan psi adalah jumlah eksplorasi yang dilakukan pada proses optimasi dengan nilai default sebesar 0,01.
Algoritma dari optimasi Bayesian untuk parameter tuning dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu ukuran prior dengan membentuk ruang nilai hyperparameter yang akan digunakan untuk menentukan nilai hyperparameter pada proses optimasi model gradient boosting. Lalu, gabungkan prior dan likelihood dari nilai hyperparameter untuk mendapatkan ukuran posterior pada model gradient boosting yang telah belajar menggunakan sampel data latih. Lalu, gunakan posterior untuk menentukan nilai hyperparameter berikutnya yang akan digunakan berdasarkan fungsi akuisisi EI. Lalu, dilakukan resampling pada data latih dan ulangi langkah 2-4 sampai dengan iterasi terakhir. Pada pemodelan klasifikasi, secara umum hasil prediksi pada tiap kelas dibandingkan dengan data sesungguhnya dengan membentuk confusion matrix seperti pada gambar. Secara umum, ukuran evaluasi yang digunakan pada model klasifikasi adalah akurasi. Namun, karena pada penelitian ini, karena data yang kami gunakan tidak seimbang, maka diperlukan ukuran evaluasi yang dapat mengukur performa model dengan lebih representatif. Lebih lanjut, pada studi kasus kami, dengan menggunakan data fraud, tujuan pemodelan yang diinginkan adalah memprediksi pelanggan yang fraud, di mana jumlah pelanggan yang fraud atau label positif jauh lebih sedikit dengan yang tidak fraud. Maka dari itu, di sini kami menggunakan sensitivitas atau recall yang dapat mengatasi kekurangan dari akurasi dengan memperhatikan jumlah label positif yang diprediksi dengan tepat, sehingga dapat meminimumkan jumlah false negatif. Dengan sensitivitas sendiri dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan hasil dan pembahasan. Untuk percobaan ini menggunakan Google Collaboratory sebagai alat untuk pengembangan model. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python dengan library bawaan seperti scikit-learn untuk pemodelan, GPyOpt untuk melakukan optimasi Bayesian, dan Pandas untuk eksplorasi dan manipulasi data. Untuk metode hyperparameter yang akan dibandingkan adalah optimasi Bayesian, research, dan range search. Berikutnya, untuk hyperparameter yang akan diujikan ada 3. Yang pertama adalah learning rate, yang kedua adalah max dem, yang ketiga adalah jumlah estimator dengan ruang pencarian seperti berikut. Untuk dataset yang digunakan adalah data fraud pada kartu kredit yang berasal dari Kaggle, berikut dengan linknya, dengan jumlah observasi sebanyak 284.807 dan jumlah variabelnya sebanyak 31. Untuk kolom yang ada pada data tersebut memiliki informasi terkait waktu, nilai uang, label, dan kolom yang tidak memiliki makna. Ini merupakan hasil dari dimensionality reduction menggunakan PCA. Dilakukan pemodelan menggunakan gradient boosting dengan optimasi berupa hyperparameter tuning menggunakan metode optimasi grid search, random search, dan optimasi Bayesian. Dengan pemodelan itu menggunakan pendekatan stratified cross validation dengan jumlah false sebanyak 2. Berikut adalah hasil pemodelan yang dilakukan baik dari optimasi Bayesian, research, dan random search. Bisa dilihat di sini skor yang terbaik jatuh kepada optimasi Bayesian dengan nilai 0,762, sedangkan research dan random search memiliki skor yang sama, yakni 0,733. Dan untuk waktu yang paling cepat itu diraih dari random search itu dengan 2 jam 23 menit 20 detik, optimasi Bayesian 5 jam 47 menit 47 detik. Yang terakhir adalah grid search yang paling lama, itu 42 jam, 18 menit, dan 33 detik. Kesimpulannya, jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa performa terbaik dihasilkan oleh metode optimasi Bayesian dengan nilai rekor sebanyak 0,762. Meskipun metode optimasi Bayesian membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan dengan metode random search, namun metode ini lebih cepat dibandingkan dengan grid search, sehingga dapat dikatakan metode optimasi Bayesian dapat menghasilkan performa yang lebih baik dengan proses optimasi yang lebih cepat. Dan untuk implementasinya bisa dilihat pada link di repository berikut. Sekian dari kami, terima kasih.